Nah, di sini pembahasan tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kata para ulama, i'timadul qalb 'ala Allah bijalbi al-manfa'ah wa daf'i al-madarrah ma'a akhdhil asbab. Tawakal itu menyender kepada Allah Azza wa Jalla dalam meraih manfaat, menolak mudarat dengan berupaya atau mengambil sebab. Jadi tawakal itu bukan hanya ketergantungan hati tanpa berusaha. Ya, manusia di dalam tawakal berbeda-beda. Ada orang yang bertawakal kepada Allah tapi tidak ingin berusaha. Dia mencukupkan dengan tawakal tanpa usaha. Ini salah. Ya, definisi tawakal itu menyender kepada Allah dibarengi dengan akhdul asbab. Akhdul asbab itu usaha. Sebagian lagi ada berusaha dan menyender kepada usahanya tanpa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga salah. Yang benar, seseorang itu hatinya ta'alluq, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan dia berusaha. Dan dia tidak menjadikan usaha sebab itu tujuannya. Namun semuanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Ta'ala tidak menginginkan dari seorang hamba sesuatu melainkan dengan sebabnya, dengan usaha. Maka apabila Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, hayya lahul asbab. Allah mudahkan sebabnya untuk meraih hal tersebut. Misalnya seseorang sakit, Allah menginginkan dari dirinya kesehatan atau kesembuhan. Maka nanti ditunjuki oleh Allah sebab menuju kesembuhan tersebut. Ima dia mungkin ditunjuki obat yang bisa menyembuhkan dari penyakitnya, ima ditunjuki oleh Allah dokter yang mau bantu dia untuk bisa mendapatkan kesembuhan dan seterusnya. Ya, nah maka ada sebab. Nggak mungkin orang tanpa sebab bisa meraih segala sesuatu. Ya, maka sebab ini sarana untuk bisa menggapai tujuan kita. Namun tetap hati ini bergantung kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan itu tawakal. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dia. Dan tawakal ini inti dari iman. Sampai kata para ulama, at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal inti dari keimanan. Ya, dan setiap keluar rumah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan Allah berfirman, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Maka penuntut ilmu dia harus tawakal kepada Allah. Tawakal di dalam belajar, tawakal di dalam meraih ilmu, tawakal di dalam mencari rizki. Karena seorang ketika menuntut ilmu, pasti dia meluangkan waktu untuk belajar. Kadang-kadang meluangkan waktu untuk belajar mengkhawatirkan rizkinya. Ya, dan menuntut ilmu syar'i tidak mengurangi rizki Allah Azza wa Jalla. Bahkan menambah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang paling terbaik, dan ini sudah kita bahas, seseorang mengumpulkan dua hal. Dia menuntut ilmu syar'i, di sisi lain dia mencari rezeki. Itu yang paling bermanfaat. Dia mencari nafkah dan juga dia menuntut ilmu syar'i. Dia menggabungkan dua hal. Ya, dia menuntut ilmu yang hukumnya wajib atas dirinya. Karena ilmu ini hukumnya berbeda-beda. Ada yang dia fardu kifayah, ada yang fardu ain. Dia menuntut ilmu mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Maka dia wajib mempelajari tauhid, macam-macamnya, keutamaannya, dan yang lain-lainnya. Afrad tauhid. Dan dia harus mempelajari syirik, macam-macamnya, bahayanya, kaidahnya, dan seterusnya. Dia mempelajari rukun Islam, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian dia mempelajari pembatal-pembatal Islam. Kemudian dia mempelajari fikih,
dari tahara, bab air, tahara, wudu, tayammum, dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian dia mempelajari akhlak, hal-hal yang bisa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, dan seterusnya. Ini semuanya hukumnya fardu ain. Dia menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain, di sisi lain dia mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengumpulkan dua hal, al-ilm wa takassub. Menuntut ilmu dan mencari harta. Ya, maka itu posisi atau keadaan yang paling terbaik. Sebagian orang ingin tafarruq. Tafarruq itu fokus menuntut ilmu sampai meninggalkan mencari rizki. Akhirnya dia tidak kuat dengan kefakiran, maka dia tinggalkan ilmu dan dia tinggalkan cari rizki, nggak mendapatkan apa-apa. Ya, maka yang benar dia menuntut ilmu sambil mencari rizki. Dia luangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i yang sifatnya rutin. Kemudian dia juga mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Dan itu hadis salaf, petunjuk salaf. Maka di dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ganti-gantian menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Ansar. Jadi hari ini Umar datang ke majelis Nabi SAW, sahabat Ansar bekerja. Nanti besok sahabat Ansar itu datang ke majelis Nabi SAW, kemudian Umar bekerja. Nanti apa yang didapati oleh Umar dikabarkan kepada sahabat Ansar tersebut, dan apa yang didapatkan oleh Ansar dari majelis Nabi SAW dikabarkan kepada Umar. Ini menunjukkan kaum salaf dia tidak meninggalkan takassub, mencari maisha dan juga mencari rizki. Ya, jadi di sini Syekh menyuruh kita untuk tawakal kepada Allah dalam menuntut ilmu syar'i, ya, dan juga di dalam mencari rizki. Dan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau memiliki satu risalah bagus. Judulnya Humum Talibil Ilm. Ya, kegalauan-kegalauan penuntut ilmu syar'i. Di antara yang membuat penuntut ilmu bingung, gundah gulana adalah masalah rizki. Karena ketika dia fokus menuntut ilmu syar'i, dia mengkhawatirkan rizkinya. Ya, kata Syekh, tidak mungkin orang yang menuntut ilmu syar'i disia-siakan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman dia harus tahu sampai batas mana dan kadar mana dia mencari rizki. Rizki yang diwajibkan oleh Allah untuk kita mencari dan meraihnya, yaitu rizki qut, yang memang memenuhi kebutuhan kita dari makan, makanan, maskan, tempat tinggal, dan biaya kehidupan. Ya, seseorang cari rizki yang mencukupkan dirinya, bukan cari rizki untuk melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Ya, makanya bisa menggabungkan antara menuntut ilmu syar'i dan juga mencari rizki, bekerja, dan seterusnya. Ya, dan juga subhanallah, ada satu hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhirah ghayatahu." Barang siapa yang akhirat tujuannya, jama'allahu lahu syamlahu. Allah kumpulkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dan diberikan kepada dia dunia dalam keadaan tertunduk, dia tidak menginginkan. Maka orang kalau tujuan hidupnya akhirat, dikumpulkan tiga hal oleh Allah Azza wa Jalla. Jama'allahu lahu syamlahu. Allah kumpulkan semua urusannya. Artinya dimudahkan semua urusannya. Urusan anak-anak sekolahnya, urusan kebutuhan sehari-harinya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dijadikan kekayaannya di dalam hati. Artinya di dalam hatinya ada ghina, ada kekayaan. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dan didatangkan dunia kepada dia dalam keadaan tertunduk, dia tidak menginginkannya. Ya, ini bagi orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Dan juga di dalam hadis lain disebutkan Allah Ta'ala berfirman dalam hadisul Qudsi, "Ya ibadi tafarraq li ibadati." Wahai hamba-hambaku, luangkanlah waktu di dalam beribadah kepada. Amla'u qalbaka ghinan
wa asuddu faqrak. Aku isi hatimu dengan kecukupan dan aku tarik dari dirimu kefakiran. Maka dia memiliki ghinaul qalb, kekayaan hati, dan dicabut oleh Allah kefakiran. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, malaktu yadayka syughla. Aku kasih kedua tanganmu pekerjaan, wala asuddu faqrak. Namun aku tidak tarik dari dirimu kefakiran. Lihat, kata Allah Azza wa Jalla, tafarragh li'ibadati. Apa artinya tafarragh li'ibadati? Tafarrugh, luangkan waktu, fokus di dalam beribadah kepada. Maka seseorang harus punya waktu, dia tafarrugh, dia fokus beribadah. Dia matikan HP-nya, dia hilangkan semua kepenatan di dalam benaknya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya waktu duha, ya dia luangkan waktu setengah jam atau 1 jam, di situ dia fokus beribadah. Sholat 8 rakaat, 12 rakaat. Setiap habis sholat 4 rakaat, dia ambil mushaf, dia baca Al-Quran. Nanti dia sholat lagi, dia zikir lagi, dan terus seperti itu. Ya 1 jam atau 1 jam setengah. Kemudian habis itu dia aktivitas lagi. Ya, tapi punya waktu tafarruq, waktu fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau di malam hari, dia bangun setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, ya dia fokuskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sholat. Kalau dia punya hafalan juz amma, dia baca juz ammanya, surat An-Naba, surat An-Nazi'at. Dia memperpanjang ruku, dia memperpanjang sujud. Dia pikirkan kehidupan akhirat di sela-sela selesai sholat. Setiap 2 rakaat atau 4 rakaat dia tilawah Al-Quran, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus ya dia fokuskan. Nah, maka dia punya waktu tafarruq. Kalau dia fokuskan ibadah, baik di malam hari, baik di siang hari, atau di waktu apapun juga dia punya tafarruq, waktu fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Amla'u qalbaka ghinan. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Artinya hatinya itu kaya, ghani. Ya, dia tidak ada kebimbangan dan kefakiran dan seterusnya. Wa asuddu faqr, yang kedua ditarik dari dirinya kefakiran. Kasih dia sama Allah. Ya. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak punya waktu untuk tafarruq, fokus beribadah kepadaku, malaktu yadayka syughla. Dikasih kedua tangannya pekerjaan. Artinya dikasih pekerjaan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Wala asuddu faqrak. Namun aku tidak tarik dari dirimu kefakiran. Maka dia sibuk bekerja, namun tetap dia dalam keadaan fakir, sulit, ya, sedih dan yang lain-lain. Nah, maka di sini pentingnya seseorang tafarruq. Dan subhanallah, nggak ada yang bisa mengamalkan hadis ini secara totalitas kecuali penuntut ilmu syar'i. Kalau dia menuntut ilmu syar'i, dia duduk membaca kitab, dengarkan kajian, kemudian dia mencatat dan yang lainnya, itu waktu tafarruq. Waktu dia fokus. Maka dengan itu dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Diberikan oleh Allah sakinah, ketenangan. Ya, dan ditarik dari dirinya kefakiran. Ya. Maka ini pentingnya seseorang tawakal kepada Allah Azza wa Jal dan tafarruq beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hidup subhanallah ya ikhwah di zaman fitan, zaman fitnah, sampai orang ini tidak memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah. HP yang ada di tangan kita ini menyibukkan kita luar biasa. Kita mendapatkan semua informasi, menghabiskan waktu untuknya, ya, kemudian melihat dan seterusnya, sampai kita tidak punya waktu untuk tafarruq beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya pernah dikatakan kepada salah seorang ulama, bagaimana dulu keadaan kaum salaf dengan Al-Quran. Kata dia, keadaan kaum salaf dahulu dengan Al-Quran seperti keadaan kita dengan HP kita zaman sekarang. Ya, saking mereka fokusnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memang kita nggak bisa, ya, melakukan apa yang dilakukan oleh kaum salaf. Cuman paling tidak kita memiliki waktu tafarruq.
kita memiliki waktu ibadah, dan kita memiliki waktu talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Karena itu ghidhaul qalb, gizinya hati, ya. Dan itu yang membantu kita sayr, berjalan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Di sisa waktunya, seseorang mencari nafkah, mengurusi keluarga, dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, cukup, ya. Seperti itu.